Halo Sobat Saferian, pada kesempatan ini saya akan share sedikit materi tentang karya fiksi yaitu cerpen. Apa itu cerpen? Mari kita bahas. Secara umum, cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lain yang lebih panjang seperti novel. Karena singkatnya, cerpen yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Berikutnya adalah jenis-jenis cerpen. Jenis cerpen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah katanya, cerpen ini dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, cerpen mini dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 buah. Yang kedua, cerpen yang ideal dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 buah, dan cerpen panjang yang jumlah katanya mencapai angka 10.000 buah. Jenis yang berikutnya adalah jenis cerpen berdasarkan teknik mengarangnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerpen sempurna. Cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realitas atau fakta. Cerpen jenis ini biasanya enak dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, cerpen tak utuh adalah cerpen yang tidak terfokus pada satu tema atau terpencar-pencar. Plot atau alurnya tidak terstruktur dan kadang-kadang dibuat mengambang oleh cerpenisnya. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat kontemporer dan ditulis berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang orisinal, sehingga lazim disebut sebagai cerpen ide atau cerpen gagasan. Cerpen jenis ini sulit dipahami oleh para pembaca awam sastra. Harus dibaca berulang kali baru dapat dipahami sebagaimana mestinya. Berikutnya, mari kita bahas tentang ciri-ciri cerpen. Bentuk ceritanya singkat, lebih pendek dari cerita novel, dan jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu, alur cerita tunggal dan lurus. Isi ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, biasanya dari pengalaman pribadi atau orang lain, dan hanya satu kejadian yang diceritakan. Berikutnya, penokohan sangat sederhana dan kompleks. Yang berikut tidak mengangkat atau menggambarkan semua kisah pelakunya, lalu tokoh digambarkan mengalami konflik hingga penyelesaiannya, penggunaan kata yang sederhana sehingga mudah dipahami pembaca, dan kesan yang ditinggalkan sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi dari cerpen. Berikut kita akan membahas unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen dibagi atas dua, yaitu unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri, dan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Mari kita bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Yang kedua, latar atau setting yang dibagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadi, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Yang ketiga, alur atau plot. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju adalah rangkaian peristiwa yang bergerak ke depan terus. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang bergerak mundur atau flashback, dan alur campuran adalah campuran antara alur maju dan alur mundur. Alur meliputi beberapa tahap. Yang pertama, eksposisi. Bagian cerita berupa lukisan waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. Yang berikut, konflik. Bagian yang menceritakan masalah yang dihadapi pelaku cerita. Jenis konflik dibagi menjadi 2, yaitu konflik internal jika konflik yang terjadi dalam diri tokoh, dan konflik eksternal jika konflik yang terjadi di luar tokoh. Berikut, klimaks. Masalah dalam cerita sudah sangat gawat, konflik telah memuncak. Yang berikut, anti klimaks. Masalah telah berangsur-angsur dapat diatasi dengan kekhawatiran mulai hilang. Yang terakhir adalah resolusi, masalah telah dapat diatasi atau diselesaikan. Unsur yang berikut adalah penokohan dalam cerita, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pelaku utama yang memegang peranan utama dan selalu muncul. Yang kedua, pelaku pembantu yang berfungsi membantu pelaku utama dalam cerita. Yang ketiga, pelaku protagonis yang memegang watak tertentu, membawa ide kebenaran seperti jujur, setia, baik hati, dan lain-lain. Yang keempat, pelaku antagonis
adalah pelaku yang berfungsi menentang pelaku protagonis, biasanya menjadi penipu, pembohong, dan lain-lain. Dan terakhir adalah pelaku tritagonis yang sering muncul sebagai tokoh ketiga yang biasa disebut dengan tokoh penengah. Berikut perwatakan, menggambarkan watak atau karakter seorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui yang pertama analitik, adalah pengarang langsung menceritakan watak tokoh. Dramatik adalah pengarang melukiskan watak tokoh dengan tidak langsung. Dan campuran adalah gabungan analitik dan dramatik. Unsur keenam, pesan atau amanat, adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Unsur yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama menggunakan kata ganti seperti aku ataupun saya pada tokoh utama cerita. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Umumnya menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, yang dialami, dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Unsur yang ke-8 adalah gaya bahasa, merupakan cara pengarang membahasakan cerita. Dan yang terakhir, unsur simbol atau lambang. Yang berikut adalah unsur ekstrinsik. Pertama, nilai-nilai yang ada dalam cerita mencakup nilai agama, budaya, politik, maupun ekonomi. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut, dan sebagainya. Yang terakhir adalah situasi sosial ketika cerita diciptakan. Oke, itu saja sedikit materi cerpen yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.